Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwah, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul saya siang hari ini adalah Tarbiyatul Aulad, atau terjemahannya mencetak anak soleh. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian, kita, dari perut-perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dalam keadaan jahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayatnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan afidah atau akal atau hati nurani agar kalian bersyukur. Yang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran, jika kedua orang tua atau yang mengasuh anak tersebut memperdengarkan kepada seorang anak sesuatu hal-hal yang positif seperti Al-Quran dan yang lainnya, maka besar kemungkinan anak ini akan terdidik dengan baik. Begitu juga kebalikannya, jika diperdengarkan seperti musik misalnya dan yang lainnya dalam hal-hal yang negatif, maka besar kemungkinan anak ini akan ternoda oleh noda-noda yang akan menyebabkan anak tersebut nantinya jauh dari kebaikan. Begitu juga penglihatan, ya. Jika seorang bapak atau seorang ibu memberikan kepada anaknya penglihatan yang baik-baik, yang positif, ya, maka anak ini akan terdidik menjadi anak yang soleh insyaallah. Begitu juga kebaliknya, maka anak ini nantinya akan menjadi anak-anak yang jauh dari tarbiyah nabawiyah. Begitu juga akalnya, jika sudah terbiasa dengan sering diperdengarkan dengan yang hal negatif, sering diperlihatkan hal-hal yang negatif, maka nanti kelak anak ini ketika besar maka akan menutupi hatinya, akalnya, hingga sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwasanya asal anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Insyaallah kita sudah hafal hadisnya, pernah dengar. Dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam. Namun orang tuanya lah nanti yang akan mengubah karakter anak tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidaklah ada seorang anak pun kecuali dilahirkan di atas fitrah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Fa abawahu," maka kedua orang tuanya lah
yuhawwidanihi, yang menjadikannya nanti menjadi seorang Yahudi, wa yunassiranihi, yang menjadikannya menjadi seorang Nasrani, wa yunajjisani, dan nantinya wa yunajjisanihi, dan menjadikan nantinya anak tersebut menjadi seorang Majusi. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil bahwasanya faedah bahwasanya peran orang tua dalam menentukan karakter seorang anak sangat besar sekali. Oleh sebab itu wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di sini, antum-antum yang belum punya anak, ya. Nah, insyaallah mulai sekarang kita perhatikan. Kita ini insyaallah ya memiliki tanggung jawab. Meskipun kita antum belum punya anak. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan kita, ya antum semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kita. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satu dari seorang pemimpin. Rasulullah bersabda, warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Di sini keluarganya di sini termasuk anak-anaknya. Jika dia belum memiliki anak, maka keluarganya dia memiliki peran tanggung jawab untuk keluarganya nanti kelak pada hari kiamat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita akan tanggung jawab yang besar ini, ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang sering kita dengar ayatnya, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kata ulama, jika ada lafaz wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah, pasanglah telinga kalian, kata ulama. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Di sini ahlikum, ya, keluarga kalian, termasuk di sini adalah anak-anak kita. Jika belum punya anak, maka mulai sekarang kita sudah memikirkan ke sana. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ikhwan, apa langkah-langkah kita agar nanti kita dan anak-anak kita tidak masuk pada ayat yang tadi, dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillah, dan menjadikan anak kita nanti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadikan anak kita nanti menjadi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agamanya, bagi kaum muslimin secara umum. Apa langkah-langkah agar kita mendapatkan seorang anak yang seperti ini, yaitu anak yang soleh? Kaum muslimin, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya, ya, di sini saya akan bawakan 4 langkah-langkah agar kita insyaallah mendapatkan anak yang soleh. Yang pertama, langkah yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang paling utama. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun akrama 'ala Allah, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, minat doa, daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang soleh. Dalam hadis ini memang hadis yang dhaif sebagaimana didhaifkan oleh Al-Albani, namun hadis ini masyhur. Rasulullah SAW diriwayatkan pernah bersabda, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Namun hadisnya lemah, kata ulama, akan tetapi maknanya sahih. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, jika kita melihat para nabi, dari nabi yang pertama hingga Rasulullah SAW, maka kita mendapati di dalam Al-Quran, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikaruniai
anak yang soleh. Kita ambil satu contoh saja, yaitu Abul Anbiya. Siapakah Abul Anbiya? Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an ketika beliau berdoa. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, babasyarnahu bigulamin halim. Maka kami memberikan kepada Ibrahim gulamun halim, bukan hanya sekedar anak yang soleh, bahkan Allah memberikan plus-plus. Allah bahkan memberikan anak seorang nabi. Begitu juga setelah itu Ibrahim berdoa. Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak hanya sekedar berdoa kepada Allah untuk anaknya tok, tidak, akan tetapi untuk dzurriyyah, anak keturunannya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, muslimatan lak, yaitu yang mereka berserah diri kepada Engkau ya Rabb. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ajarkanlah kepada kami ya Rabb bagaimana cara manasik haji, dan kami bertaubat kepadamu, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Dalam ayat ini Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa untuk anaknya dan untuk anak keturunannya. Beliau berdoa tidak hanya 1, 2, 3 orang. Muslimatan lak, ummatan muslimatan lak, yaitu umat yang banyak, yang mereka taat kepada Engkau ya Allah. Maka kita lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam langsung terkabul, karena memang doanya para nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dari anak cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lewat Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menjadi manusia terbaik berkat doa Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya anak kita, diri kita, bahkan cucu kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ummatan muslimatan lak, yaitu manusia umat yang mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, yaitu langkah-langkah untuk mendapatkan anak yang soleh. Kemudian yang kedua, yaitu memilih istri yang solehah, yaitu memilih bibit yang bagus. Ya, ini bibit ini perlu. Nah, ibarat kalau boleh saya membawakan pepatah nenek moyang kita, kalau boleh ya. Kata mereka, buah itu tidak jatuh dari pohonnya. Ya, jadi kalau buahnya mangga misalnya jatuh, maka tidak jauh dari pohonnya. Begitu juga kata pepatah Arab, ya, anak adalah cermin kedua orang tua. Maka kalau bibirnya sembarangan, maka nanti anaknya juga akan lahir anak-anak yang sembarangan. Ikhwah, ini perlu diperhatikan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, memberikan pilihan kepada kita agar kita memilih wanita yang soleh sebagai nanti yang akan mengeluarkan anak-anak kita yang anak-anak yang soleh. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, tungkahul mar'atu, wanita itu dinikahi li arba'in, karena 4 kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang pertama, ya, limalihi, karena hartanya. Kenapa Rasulullah SAW pertama menyebutkan hartanya? Karena manusia kebanyakan mau menikahi wanita walaupun eleknya minta ampun, tapi hartanya banyak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yang pertama adalah hartanya. Orang yang menikahi wanita karena hartanya, jika hartanya habis maka dia pun menceraikannya. Naudzubillah. Ini kebanyakan manusia. Kemudian kata Rasulullah SAW,
li hasabiha, karena kedudukannya. Ini kebanyakan manusia dia melihat kedudukan wanita itu. Nah, tapi kalau ada orang menikahi wanita karena itu, jika sudah banyak aibnya maka dia pun menceraikannya. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan wali zamaliha, karena cantiknya. Nah, ini diurut belakang, karena harta itu terkadang mengalahkan kecantikan. Nah, di sini kata Rasulullah SAW karena kecantikannya. Nah, kalau sudah keriput maka dia pun menceraikannya. Naudzubillah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW menyebutkan lidiniha, karena agamanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan fadfar bidatid din taribat yadaka. Pilihlah wanita yang memiliki agama, maka tanganmu akan dilumuri tanah. Maksudnya ini adalah balaghah, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalau tangan dilumuri tanah, maka ini artinya keberuntungan yang besar. Karena tanah adalah simbol keberuntungan. Oleh sebab itu, Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada iblis, karena Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia kata Rasulullah SAW adalah al-mar'a as-solihah, yaitu wanita yang soleh. Karena mereka lah yang nanti yang akan mendidik anak-anak kita insyaallah. Karena pepatah Arab mengatakan ibu adalah madrasah pertama seorang anak. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga langkah-langkah agar kita mendapatkan anak yang soleh, yang ketiga adalah mentarbiyah dengan tarbiyah bil Quran was sunnah ala fahmi salaf, yaitu mentarbiyah dengan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman sahabat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentarbiyah dengan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman sahabat. Yang paling mendasar di sini adalah mengenalkan kepada anak nantinya, yaitu tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini kita ajarkan kepada mereka, ajari mereka la ilaha illallah seperti ini diajarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir bidzambik. Ketahuilah, fahamilah, sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, tauhid, karena inilah dakwah para nabi. Diajarkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, tarbiyah dengan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman sahabat, yaitu yang kedua adalah mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, memanggil Ibnu Abbas, ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Wahai gulam, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, kita ajarkan kepada anak tersebut, jaga Allah artinya jaga batas-batas. Lakukan, kerjakan sholat, tinggalkan berbohong, berdusta, nah, dan yang lainnya. Ini diajarkan kepada seorang anak. Kemudian yang ketiga, yaitu metode tarbiyah dengan Quran dan sunnah menurut pemahaman sahabat adalah menasihati ketika mereka salah, langsung tanpa menunda-nunda, tanpa harus menimbang maslahah, langsung sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah makan bersama Umar ibni Abi Salamah, Robibuhu, yaitu anak dari Ummi Salamah. Ketika itu Umar makan tanpa membaca bismillah dan tanpa menggunakan tangan kanan. Maka Rasulullah langsung, tidak ada mikir-mikir maslahat, langsung Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat denganmu. Ini kalau nampan besar, kalau sendiri bebas, silahkan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, tarbiyah bil Quran was sunnah menurut pemahaman sahabat adalah diperbolehkan, ya. Kita ketika nanti mendidik anak boleh memukul seorang anak. Ini di akhir setelah kita berikan nasihat-nasihat, ya.
Nah, tapi dengan syarat tidak boleh sampai melukai, ya. Tidak boleh pula memukul tempat-tempat yang sensitif seperti kepala, wajah, leher dan yang lainnya. Seperti betis boleh. Itu pun tidak boleh dengan dengan berbekas. Ini Rasulullah SAW mengajarkan hal seperti ini. Nah, khususnya awabil khusus perintah ketika sholat. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sahih, muru auladakum bis sholah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi boleh dia umur 7 tahun itu saatnya kita memerintahkan mereka untuk sholat agar mereka terbiasa. Ketika mereka tidak mau sholat, sudah dinasihati tidak mau, maka boleh hukumnya untuk memukul mereka dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka karena sebab enggak mau sholat, dan yang lainnya yang penting-penting. Wadribu alaiha, dan pukullah mereka wahum abna'u ashrin, ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkanlah antara ranjang-ranjang mereka. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tarbiyah dari Nabi SAW. Jika kita insyaallah mempraktikkan ini dan mengamalkannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita anak yang soleh sebagaimana yang didoakan oleh Ibrahim alaihi wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa Ibrahim, di antaranya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di bumi ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhiran akhtim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.